Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas kanker, tumor, kista, miom, dan bebas dari virus corona. Amin ya robbal alamin, teman-teman ya. Hari ini Chandra akan membahas tentang tata cara aturan pantangan dan juga bagaimana cara penggunaan akar bajakah yang baik dan benar, teman-teman ya. Namun sebelumnya Chandra ingin bagi kawan-kawan yang belum mensubscribe channel YouTube Chandra mohon di-subscribe ya. Semoga ini nanti Chandra akan lebih giat lagi membuat konten yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat, teman-teman ya. Tujuan Chandra adalah untuk mengedukasi masyarakat, semoga masyarakat paham, mengerti mana yang bajakah untuk obat, bagaimana penggunaannya, dosis pantangannya, apa pantangannya, bagaimana cara penggunaannya dan sebagainya, teman-teman ya. Semoga ini juga memberikan berkah kepada yang lain. Ini Chandra lihat testimoninya, alhamdulillah semuanya positif ya. Ada yang sudah sembuh total, ada juga yang masih dalam pengobatan, ada juga yang baru memesan, jadi baru mengkonsumsi, teman-teman ya, bajakahnya. Baiklah, bagi teman-teman yang mungkin ingin akar bajakah, ada yang Chandra sebutkan sebelum di videonya, akar bajakah, pasak bumi, ginseng, dan juga ada hati tanah Kalimantan. Teman-teman bisa hubungi Chandra di 0812 7889 0119, teman-teman ya. Jadi kita memberikan langsung herbalnya, kita cari ke hutan, teman-teman ya. Ya itulah, teman-teman ya. Namun sebelumnya Chandra kirim-kirim salam kepada grup Herbalis Indonesia, grup ingin sehat bersama. Grup ingin sehat bersama adalah grup kami, teman-teman ya. Segala teman-teman yang ini yang memesan, cuman itu sebagian, teman-teman ya, sebagian kecil saja yang Chandra masukkan ke dalamnya. Sebagian yang lagi masih banyak yang tidak ini Chandra masukkan dalam grup itu, banyak itu, teman-teman ya, yang sudah Chandra kirim ke bajakah. Cuman hasilnya alhamdulillah positif. Positif, teman-temannya, banyak yang merasakan khasiatnya yang lebih manfaat. Ada yang kankernya sembuh, benjolan-benjolannya hilang, sakit-sakit yang lainnya hilang, ada juga badannya jadi enak, jadi sehat lah semuanya, teman-teman. Jadi harapan kita itu memang benar, teman-teman ya. Tadi ini Chandra habis ini, teman-teman ya, karena bulan suci Ramadan ya, saudara-saudaraku yang sesama umat muslim ya, semoga ibadah di bulan ini tenang, teman-teman ya. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin, teman-teman ya, kepada semua. Dan juga kirim salam ke buat anggota-anggota Herbalis yang semakin lama semakin bertambah, teman-teman ya, barisan Herbalis Indonesia. Jadi kami akan memberikan informasi kepada semua masyarakat dan edukasi masyarakat dengan info-info herbalnya. Teman-teman bisa tonton video Chandra. Ini adalah video yang ke-301, teman-teman ya. Chandra sudah banyak videonya di belakang, jadi teman-teman bisa menonton. Baiklah, hari ini Chandra akan ibaratnya ini mengulang kembali, teman-teman ya. Sebenarnya video ini sudah ada, cuman belum digabungkan, teman ya, masih terpisah-pisah antara pantangan bagaimana penggunaan akar bajakah ini yang baik dan benar, teman-teman ya. Kalau biasanya masyarakat suku Dayak itu, teman-teman ya, bagi yang sakit itu biasanya kan kita secara tradisional, mereka itu kan bagi yang sakit itu dibawa itu ke teman-teman ke hutan. Dia langsung ikut meminum tebesan pertama dari potongan bajakah ini, teman-teman ya. Namun sebenarnya mereka tuh sudah tahu mana yang bajakah untuk obat, mana yang untuk racun, mana untuk segala macamnya. Mereka tuh sudah paham sebetulnya bahwa sesungguhnya masyarakat suku Dayak itu memang pintar dan cerdas, teman-teman ya. Dari alam itu mereka sudah banyak pengalaman, teman-teman ya. Terima kasih Chandra ucapkan kepada guru-guru Chandra yang ada di Kalimantan, teman-teman ya. Ada sekitar 10 orang guru Chandra dari Kalimantan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bajakah jenisnya itu kan banyak, teman-teman ya. Ada di Sumatera dan juga yang tidak ada di Sumatera, teman-teman ya. Chandra akui, teman-teman ya. Jadi Chandra itu di grup Herbalis Indonesia berusaha, teman-teman ya, mengklarifikasikan satu jenis bajakah ini fungsinya itu untuk apa. Jadi masyarakat itu mengkonsumsi bajakah itu sesuai dengan fungsinya. Ada yang tampala, ada yang kalalawit, ada juga yang lame. Itu secara umum kan yang dilihatkan di apa namanya itu, yang ada di blogger-blogger orang itu, yang cuman itu masih umum kajiannya, teman-teman. Jadi Chandra berusaha mengklarifikasikan jenisnya
Patholopus itu saja sudah banyak teman-teman ya. Uncaria itu juga sudah banyak jenisnya teman-teman di hutan itu teman-teman ya. Jadi ada juga itu dari Lufunga. Jadi Chandra lihat tuh sebagian orang itu Lufunga itu juga diambilnya teman-teman. Lufunga ini Lufungan sarmentosa itu dari Salung Belum. Dia juga berdaun 3, dia juga ada kait-kaitnya. Jadi kita harus mengklarifikasikan secara benar jenis tumbuhan bajaka ini teman-teman ya. Baru kita bisa bagi ya kalau ada masyarakat memesannya, baru kita bisa mengirimnya teman-teman. Jadi kami kerjanya nyata teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada sakit kanker, tumor, kista, miom, itu secara umum itu yang disembuhkan teman-teman ya. Tapi penyakit-penyakit lainnya juga disembuhkan, liver, kalau liver itu kan hepatitis kan bisa juga disembuhkan dengan lain juga jenis-jenis bajakahnya teman-teman. Itu dengan bajakah kuning biasanya teman-teman ya. Ada juga nanti diabetes, kolesterol, liver, pokoknya banyak lah. Jadi fungsi bajakah itu banyak. Cuman secara umum kan bajakah itu untuk kanker teman-temannya, sebenarnya fungsinya itu banyak. Baiklah, hari ini Chandra akan menerangkan itu teman-teman ya, bagaimana aturan cara mengkonsumsi akar bajakah teman-teman ya. Yang pertama teman-temannya, biasanya pasien itu meminum tebesan pertamanya. Jadi tebesan pertama akar bajakah itu ada yang sepat, ada yang manis. Manis ini yang paling langka teman-teman ya, cuman itu ada tuh. Bang Anton itu sudah ketemu air bajakah yang manis teman-teman ya. Ada yang pahit teman-teman, ada yang kelat dan sepat, ada juga yang asam, ada juga yang hambar seperti biasa. Jadi mana yang untuk obat itu kembali kepada ahlinya lagi teman-teman ya. Tapi kalau masyarakat Sukodia itu Chandra yakin mereka itu sudah tahu semua jenisnya itu teman-teman. Mereka tahu ini untuk ini untuk ini. Jadi Chandra berguru ke Kalimantan teman-teman ya. Yang kedua, teman itu tidak boleh mengkonsumsi cabai atau lada dalam bentuk apapun. Jadi artinya bagi teman-teman yang mendapatkan kanker, tumor, kista, miom, jangan mengkonsumsi yang pedas-pedas. Nah itu intinya teman-teman ya. Cabai, lada ataupun bahan yang lain yang bersifat panas dan pedas itu jangan, jangan mengkonsumsi itu teman-teman ya. Yang kedua, ini yang penting teman-teman ya, ini sering sekali orang mengkonsumsinya, makanan yang hangus dan berkerak teman-teman ya. Jangan pernah itu mengkonsumsi makanan yang hangus dan berkerak. Itu teman-teman ya, itu ingat itu yang makanan yang hangus, mau gorengan itu hangus, kerak juga hangus, pokoknya misalnya bakar ikan itu hangus, itu tidak boleh sama sekali teman-teman ya. Yang seterusnya itu bahan yang mengandung pengawet. Pengawet ini jika dibagi teman-teman ya, ada namanya pengawet, ada pemutih, pewarna, terus perasa, ada juga penyedap, pemanis. Pokoknya banyak teman-temannya yang P itu ada 10P, pokoknya harus teman hindari itu teman-teman yang baik dalam olahannya ataupun makanannya itu tidak boleh teman-teman minum ya teman-teman ya. Yang seterusnya yang namanya akar bajakah itu ya, kadang fungsinya itu harus dikuatkan oleh herbal-herbal lain teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus mengkonsumsi selingannya, herbal selingan. Biasanya boleh 1 hari bajakah, besok hari sarang semut Papua boleh, atau besok 2 hari ini bajakah, besoknya lagi rebusan daun sirsak boleh. Ternyata teman-teman ya, ini Chandra kasih kabar penting teman-teman ya, daun sirsak itu adalah untuk obat. Tapi ada satu lagi yang sangat-sangat obat lagi, yang mungkin orang jarang tahu teman-teman ya. Jadi di YouTube ini akan Chandra bongkar ini demi kebaikan untuk masyarakat. Ternyata biji dari sirsak itu juga mengandung anti kanker yang sangat bagus teman-teman ya. Ini sudah istilahnya kita kan sudah belajar banyak teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya. Hari ini Chandra cuma akan membagikan ini teman-teman ya. Ini kajian Chandra banyak nih teman-teman ya. Jadi hari ini bersyukurlah bagi teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya channel YouTube Chandra ini, semoga bermanfaat. Chandra akan membagikan semua ilmu yang Chandra pelajari kepada semuanya teman-teman ya. Semoga semuanya bermanfaat. Terus seterusnya teman-teman ya, ini bagian dari ikan. Nah ini pantangan bagi penyakit kanker, tumor, kista, miom dan sebagainya yang mengkonsumsi akar bajakah lah teman-teman ya. Kalau untuk ikan, pantangannya teman-teman ya, yang pertama tuh ikan asin. Jadi apapun ikan asinnya, mau ikan asin dari laut, mau ikan asin dari air tawar, itu semuanya tidak boleh dikonsumsi teman-teman ya. Yang kedua tuh ikan lele. Nah ikan lele ini termasuk ikan yang kotor sebenarnya boleh dikonsumsi, tapi lihat dulu ikannya itu. Kalau ikannya itu ini dia tuh mudah saja mengkonsumsi yang kotor-kotor. Jadi ada itu penelitian bahwa
ikan lele ini penyebab kanker teman-teman ya. Tapi lihat dulu kalau ikan lelenya itu bersih itu boleh dikonsumsi. Tapi kebanyakan ikan lele yang dibudidayakan orang itu kalau dia tidak memberi makan yang bersih itu bisa berbahaya tuh, penyebab kanker teman-teman ya. Kemudian kerang teman-teman ya, ini kerang ini Chandra masukkan ke bagian ikan karena kerang ini kerang hijau itu yang nggak boleh teman-teman. Kerang ini kan banyak, kerang putih, kerang hijau yang nggak boleh teman-teman ya. Kemudian semua jeroan ikan, nah itu tolong itu teman-teman hindari teman-teman ya. Kemudian ini dari bangsa sayur-sayuran. Jadi bagi teman-teman yang mungkin teman-teman kan, oh kita buat makan sayur-sayuran aja lah, jangan yang ini jangan itu. Ternyata sayur-sayuran itu juga ada yang tidak boleh dikonsumsi oleh anda atau saudara-saudara yang berpenyakit kanker, tumor, kista, dan myom. Apa saja teman-teman ya? Ini yang pertama itu toge. Toge itu dari bagian sesayuran itu pantang teman-teman, sawi putih teman-teman ya. Kemudian kangkung teman-teman ya. Kemudian yang tadi itu cabai atau merica itu itu pantang teman. Itu dari bagian sayur-sayuran teman-teman ya. Nah yang seterusnya ini bagian dari buah-buahan. Nah karena buah-buahan ini banyak ya. Sebenarnya buah-buahan itu kalau untuk penyakit kanker itu yang bagus tuh setiap buah-buahan yang berwarna kuning itu adalah obat teman-teman ya. Pisang warna kuning itu obat. Pokoknya semua jenis buah-buahan yang berwarna kuning itu sama dengan akar bajakah itu teman-teman ya. Bajakah itu adalah bajakah kuning di dalamnya teman-teman ya. Jadi di antara 11 bajakah kuning itu termasuk bajakah kuning yang untuk kanker, tumor, kista, dan myom ini teman-teman. Nah, jadi sesuai juga dia. Jadi temannya itu bagi setiap buah-buahan yang berwarna kuning itu adalah obat teman-teman ya. Kecuali ini teman-teman, kecuali nanas. Nanas kuning, durian kuning. Kemudian lengkong. Lengkong ini lengkeng teman-teman. Kemudian nangka. Nangka itu juga kuning cuman nggak boleh. Kemudian itu jengkol. Nah jengkol juga nggak boleh teman-teman ya. Kemudian segala sesuatu jenis buah-buahan yang mengandung asam. Mungkin jeruk yang asam tidak boleh, cuman kalau jeruk yang manis nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi kita bagi demikian teman-teman ya. Ini kemudian seterusnya ini bagian dari makanan pokok teman-teman ya. Jadi makanan pokok ini ada juga yang nggak boleh dikonsumsi oleh orang penderita kanker, tumor, kista, myom teman-teman ya. Pokoknya yang mengkonsumsi bajakah tadi teman-teman ya. Yang pertama itu nasi teman-teman ya. Chandra mohon maaf, sebenarnya nasi ini tidak bisa teman-teman karena ini makanan pokok kita. Cuman nanti bagi teman-teman yang pengen ikhtiar benar-benar cepat pengen sembuh, mengkonsumsi nasi ini dikurangkan teman-teman ya. Ini terutama untuk orang diabetes nggak boleh nih makan nasi karena mengandung gula teman-teman ya. Cuman Sandra perhatikan sama guru-guru herbalis yang tua-tua itu memang nasi ini nggak boleh. Jadi untuk biasanya untuk saudara itu kita gunakan ubi teman-teman ya. Cuman Chandra ragu juga memberi pantangan yang nasi ini teman-teman karena ini makanan pokok, cuman dikurangi lah. Cuman semoga ini tidak berefek terlalu berat teman-teman. Yang kedua tuh gandum teman-teman ya. Gandum, tepung terigu atau segala sesuatu makanan yang olahan dari itu teman-teman ya. Itu dilarang untuk dikonsumsi jika anda mengkonsumsi bajakah untuk kanker, tumor, kista, dan myom teman-teman ya. Kemudian seterusnya itu dari bangsa daging teman-teman ya. Ini segala dari daging-dagingan, daging apa saja yang boleh dikonsumsi oleh orang penderita tumor, kanker, kista, dan myom ini, terutama yang mengkonsumsi bajakah ya. Yang pertama itu ayam potong. Ayam potong itu semuanya tidak boleh teman-teman ya, karena ayam potong itu kita tahu memberi makannya itu dari zat-zat kimia, semuanya ada pengawet itu di dalamnya itu teman-teman, zat kimia. Yang kedua tuh ayam kampung. Kalau ayam kampung ini dagingnya saja teman-teman ya, kulitnya nggak boleh, lehernya nggak boleh, jeroannya nggak boleh, yang isi dalam hewan lah itu nggak boleh teman-teman ya. Itu termasuk seterusnya ya. Kemudian pokoknya kayak yang kampungnya itu dagingnya saja teman-teman, dagingnya saja itu boleh teman-teman ya. Kemudian ini daging yang mengandung lemak, itu juga nggak boleh. Daging merah teman-teman ya, mau daging sapi, kerbau, apapun segala macam pun sesuai, pokoknya dagingnya itu merah, itu jangan dikonsumsi. Daging kambing nggak boleh teman-teman yang merah itu teman-teman. Kemudian segala sesuatu jeroan yang berasal dari perut hewan, mau hati, limpa, usus, paru-paru, semuanya itu tidak boleh dikonsumsi teman-teman ya. Oke, seterusnya kita akan membahas tentang ini toge, ragi, oncom, pokoknya segala sesuatu yang mengandung ragi itu tidak boleh dikonsumsi teman-teman ya. Kemudian itu es
es tidak boleh dikonsumsi teman-teman ya. Jadi es, kemudian alkohol, tape, limun dan vitamin. Ada juga itu yang goreng-gorengan nggak boleh juga itu teman-teman ya. Sebenarnya banyak sekali, mungkin ini secara umum teman-teman ya, cuman nanti kalau dibagi-bagi gitu kan, misalnya gini kan, dia mendapatkan kanker, dia juga ada diabetes, maka kalau dia diabetes dia tidak boleh meminum yang manis-manis, itu sudah jelas kan. Itu sudah ada obatnya di iklan-iklan, itu banyak tuh obat diabetes itu harus minum yang ini, gula dipantangin teman-teman ya. Kemudian dia tuh liver teman-temannya, dia juga ada kanker, kemudian kan dia tuh, jadi dia tuh tidak boleh mengkonsumsi yang berlemak-lemak, jadi daging yang berlemak itu nggak boleh teman-temannya. Kemudian dia ambien ya, ambien, kemudian dia ada juga kanker, kemudian dia mengkonsumsi bajaka, itu tidak boleh mengkonsumsi daging kambing, daging yang merah tadi, kemudian yang pedas-pedas itu tidak boleh dikonsumsinya teman-teman ya. Kemudian orang yang mendapatkan penyakit emah teman-teman ya, kemudian dia mungkin ada juga ibaratnya dia tuh mendapat kanker, penyakit emah, jadi dia tidak boleh mengkonsumsi makanan yang pedas dan juga yang asam-asam teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini secara global Chandra sampaikan teman-teman ya, sebenarnya ini masih banyak dan lainnya teman-teman semuanya, cuman ini sebagian saja. Mungkin nanti teman-teman bisa nambah aja lagi pantangan ini ke dokter, ke herbalis yang lain teman-teman ya. Cuman kalau Chandra demikianlah sedikit ilmu yang dari Chandra teman-teman ya, semoga bermanfaat. Oke teman-teman ya, terima kasih, jangan lupa di subscribe. Jadi teman-teman yang ingin membeli bajaka, lihat di deskripsi video ini. Demikianlah video Chandra, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin teman-teman ya, semoga Chandra akan selalu mendoakan kepada pasien Chandra, semoga sembuh semuanya teman-teman ya, amin ya rabbal alamin. Inilah momen kita teman-teman ya. Demikianlah video Chandra hari ini, semoga bermanfaat. Ini sudah lengkap teman-teman ya, mungkin nanti bisa ditambah yang cari yang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.